Perkenalkan, nama Ibu Alzenalia Konita Hanif, bisa dipanggil Ibu Zena. Nah, mulai sekarang kita akan belajar bersama ya. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang coba cek dulu ya perlengkapan belajarnya. Apakah sudah ada buku tulisnya, pensil, pulpen, dan penghapus? Oke, baik. Ternyata sudah semuanya ya. Oh iya, satu lagi teman-teman. Pastikan HP dan tabletnya terisi penuh ya, agar tidak tiba-tiba mati di tengah pelajaran. Lalu pastikan juga jaringan internetnya sudah stabil ya, supaya videonya nggak putus-putus dan kita bisa belajar dengan nyaman sampai selesai. Kalau jaringannya kurang stabil, boleh minta papa atau mamanya pindah ke tempat yang sinyalnya lebih bagus ya. Nah, kalau sudah siap semua, yuk ibu kasih tahu hari ini kita mau belajar apa sih? Hari ini kita akan masuk ke bab 3, kerjasama di lingkunganku. Sebabnya adalah gotong royong. Yuk kita mulai belajarnya. Oke, sebelum masuk ke materi, kita main dulu yuk. Namanya Speed Picture Challenge. Aturannya gampang. Nanti kalian akan melihat beberapa gambar muncul dengan cepat. Tugas kalian adalah temukan kata tersembunyi dari gambar-gambar itu ya. Siap? Fokus ya, jangan sampai kelewatan. 3, 2, 1, mulai. Nah, sudah ketemu belum kata tersembunyinya? Yap, betul sekali. Gotong royong. Gotong royong, kata yang pasti sudah tidak asing di tengah kalian kan? Tapi hari ini kita akan benar-benar memahami apa itu gotong royong. Bukan cuma hafal, tapi merasakan sendiri. Seru kan? Nah, dari ice breaking tadi, otak kalian pasti sudah mulai aktif dan siap belajar. Kata gotong royong yang kalian temukan tadi bukan kebetulan. Itu memang tema besar kita hari ini. Sekarang, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya sesuatu dulu nih. Coba bayangkan, kamu punya tugas mengangkat meja sendirian. Bisa nggak ya kira-kira? Nah, sekarang bayangkan lagi kalau kamu mengangkat meja itu bersama 3 teman. Lebih mudah nggak? Pikirkan jawabannya dulu ya. Nah, dari pertanyaan tadi, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa memahami dan menjelaskan bahwa gotong royong adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keren kan? Yuk kita mulai. Oke, sekarang waktunya tantangan seru. Perhatikan baik-baik dulu ya. Kita tonton tutorialnya bersama-sama. Halo teman-teman, kali ini kita akan bermain permainan seru yang membutuhkan kerjasama. Namanya Cup Gotong Royong. Yuk, simak baik-baik ya. Sebelum mulai, perhatikan aturannya dulu ya. Pertama, setiap orang hanya boleh memegang 1 tali. Kedua, tidak boleh menyentuh gelas secara langsung. Dan ketiga, kalian hanya punya waktu 2 menit untuk menyusun gelas menjadi piramida. Siap? Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah benang kasur dengan panjang 40 cm, karet gelang, gelas kertas, dan alat ukur. Langkah pertama, letakkan gelas-gelas kertas dengan posisi terbalik. Kemudian, ikat 2 tali di masing-masing ujung kanan dan kiri karet gelang. Langkah kedua, ukur jarak start ke gelas sekitar 100 cm. Pegang 2 tali dengan 2 tangan, lalu tarik agar karet mengembang dan coba sangkutkan ke gelas. Langkah terakhir, ikat 4 benang pada karet gelang. Setiap orang memegang 1 ujung benang, lalu tarik bersama-sama agar karet mengembang. Angkat dan susun menjadi gelas piramida. Yeay, ingat ya teman-teman, permainan ini akan jauh lebih mudah kalau kalian bekerja sama. Karena bersama, semua jadi mungkin. Selamat mencoba. Nah, coba lakukan tantangan ini sendirian dulu. Rasakan sendiri bagaimana susahnya. Ibu tunggu ya. Sudah coba sendiri? Bagaimana rasanya? Sekarang minta bantuan anggota keluarga di rumah seperti ayah, ibu, kakak, atau adik. Siapa saja boleh. Nah, diskusikan bersama terlebih dahulu. Siapa yang pegang tali? Bagaimana strategi supaya gelasnya bisa bergerak ke arah yang benar? Lalu lakukan bersama-sama.
Jangan lupa dokumentasikan dalam foto atau video sebagai bukti ya. Setelah selesai baru kalian isi LKPD. Tuliskan strategi yang dipakai, siapa memegang peran apa, dan apa hasil yang kalian capai. Seru banget kan tadi? Dari tantangan itu, kalian pasti sudah dapat merasakan sendiri kalau mengerjakan sesuatu bersama-sama itu jauh lebih mudah dan lebih menyenangkan dibanding sendirian. Nah, tanpa kalian sadari, tadi kalian sudah mempraktikkan langsung yang namanya gotong royong. Hebat! Sekarang kita akan pergi lebih jauh. Kita akan lihat bahwa semangat gotong royong ini ternyata ada loh di seluruh penjuru Indonesia. Nah, sekarang saatnya kita bermain sambil belajar. Ibu sudah membagikan link kuis cocokkan aksi dengan sila lewat Wordul di grup WhatsApp ya. Buka linknya sekarang lalu cocokkan contoh-contoh kegiatan gotong royong dengan sila Pancasila yang sesuai. Kerjakan dengan teliti ya anak-anak. Pada yang pertama, kalian akan mencocokkan kegiatan dengan jenis perilaku. Lalu yang kedua, kalian akan menentukan termasuk ke dalam sila berapa. Bagus sekali. Dari kuis tadi, kalian sudah bisa melihat ya bahwa gotong royong bukan sekedar kebiasaan biasa, tapi merupakan pengamalan nyata dari nilai-nilai Pancasila yang kita pegang sebagai bangsa Indonesia. Semakin sering kita bergotong royong, semakin kita menjadi pribadi yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan berpetualang menjelajah nama-nama gotong royong dari berbagai Nusantara. Yuk, tonton video gunusanya sekarang. Nusa, gotong royong Nusantara. Halo anak-anak, selamat datang di petualangan istimewa kita hari ini. Kali ini kita akan menjelajahi berbagai nama unik gotong royong dari penjuru Nusantara. Siap berpetualang? Kita akan mengunjungi 6 daerah istimewa. Kita mulai dari ujung barat Indonesia, Aceh. Anak-anak, kita tiba di Aceh. Di sini gotong royong disebut alang tulung. Dalam bahasa Gayo, alang artinya kesulitan dan tulung artinya tolong. Jadi, kalau ada yang kesusahan, semua warga datang membantu. Di sini kita lihat warga bersama-sama membangun rumah. Tidak ada yang merasa berat karena dikerjakan bersama-sama dengan ikhlas. Dan tahukah kalian, mereka melakukan ini karena ajaran Islam mengajarkan bahwa menolong sesama adalah ibadah loh. Sungguh mulia, bukan? Nilai yang bisa kita contoh yaitu keikhlasan, solidaritas, dan semangat tolong-menolong. Luar biasa ya Aceh. Sekarang kita lanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa. Selamat datang di Jawa. Di sini gotong royong disebut sambatan. Kata sambat dalam bahasa Jawa artinya meminta pertolongan. Jadi kalau ada tetangga yang butuh bantuan, mau panen padi, bangun rumah, atau punya hajatan, warga langsung datang tanpa perlu diupah. Yang menarik dalam sambatan tidak hanya kerja keras, tapi juga ada canda, tawa, dan silaturahmi yang mempererat persahabatan antar warga. Bayangkan betapa menyenangkannya itu. Nilai yang bisa kita contoh ialah kerjasama, sukarela, kekeluargaan, dan tolong-menolong. Wah, seru sekali. Ayo kita lanjutkan ke Pulau Dewata, Bali. Di Bali, gotong royong disebut ngayah. Kata ini berarti mengabdi atau melayani dengan tulus. Masyarakat Bali melakukan ngayah saat ada upacara adat atau kegiatan di pura, dan semuanya dilakukan dengan ikhlas, tanpa bayaran, tanpa pamrih. Di Bali, mereka percaya bahwa bekerja dengan hati yang tulus akan mendatangkan kebaikan. Ini sesuai ajaran Hindu mereka tentang karma. Kebaikan akan selalu kembali kepada kita. Indah sekali bukan? Nilai yang bisa kita contoh ialah keikhlasan, tanggung jawab, disiplin, dan menghargai keberagaman. Kita sekarang menuju ke timur, ke tanah para pelaut hebat, yaitu Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ada tradisi gotong royong yang sangat unik namanya, yaitu amosi. Kalau alang tulung untuk membangun rumah, sambatan untuk panen dan hajatan, amosi ini untuk membuat kapal, lebih tepatnya membuat perahu pinisi yang terkenal ke seluruh dunia. Amosi bukan sekadar kerja bersama biasa, ini adalah kegiatan sakral yang penuh dengan ritual adat. Warga saling membahu-membahu dari proses awal hingga kapal siap berlayar. Ini adalah bukti bahwa gotong royong bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Nilai yang bisa kita contoh ialah kerjasama, penghormatan terhadap tradisi, dan semangat kolektif. Perahu kita terus berlayar, sekarang menuju Nusa Tenggara Timur. Di NTT, khususnya di masyarakat Lama Holot, gotong royong disebut Gemohing. Tradisi ini sudah ada selama ratusan tahun loh. Mereka bergotong royong membersihkan ladang, menanam, memanen, bahkan membangun rumah bersama-sama.
Yang membuat Gemohing sangat spesial, mereka bekerja sambil berbalas pantun dan menyanyikan lagu tradisional. Jadi meski pekerjaannya berat, terasa ringan dan menyenangkan karena ada nyanyian dan tawa bersama. Filosofinya sederhana, manusia tidak bisa hidup sendiri. Nilai yang bisa kita contoh ialah persaudaraan, keikhlasan, kreativitas, dan keceriaan dalam kebersamaan. Destinasi terakhir kita, Maluku, tanah rempah yang kaya akan budaya. Di Maluku, gotong royong disebut masohi. Kata ini dalam bahasa Ambon artinya bekerja bersama tanpa imbalan, murni karena rasa cinta dan kepedulian. Masyarakat Maluku melakukan masohi untuk membangun rumah, membersihkan lingkungan, hingga membantu siapa saja yang sedang kesulitan. Yang luar biasa dari masohi adalah ia tidak membedakan suku maupun agama. Semua bisa bersatu dalam kebersamaan. Ini bukti bahwa gotong royong adalah perekat sejati bangsa Indonesia. Nilai yang bisa kita contoh ialah kekeluargaan, solidaritas, toleransi, dan kesediaan membantu tanpa pamrih. Wah, anak-anak, kita sudah mengelilingi Nusantara dan belajar nama 6 gotong royong yang luar biasa, yaitu Alang Tulung, Sambatan, Ngayah, Amosi, Gemohing, dan Masohi. Meski namanya berbeda-beda, isi hatinya sama, saling membantu, saling peduli, dan bekerja bersama dengan ikhlas. Jadi, anak-anak, gotong royong bukan hanya tradisi lama, ini adalah kekuatan terbesar Indonesia. Ingat ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Wah, ternyata gotong royong itu ada di mana-mana ya, dengan nama yang berbeda-beda di setiap daerah. Tapi walaupun namanya berbeda, semangatnya tetap satu, saling membantu demi kebaikan bersama. Ini membuktikan bahwa gotong royong sudah menjadi bagian dari jiwa bangsa Indonesia sejak lama. Oke, ini bagian terakhir. Ibu sudah membagikan link evaluasi lewat Zep Quiz di grup WhatsApp juga ya. Buka linknya, lalu kerjakan soalnya dengan jujur dan teliti. Kerjakan sendiri ya. Luar biasa, kalian sudah menyelesaikan semua tantangan hari ini dengan hebat. Dari bermain, berpetualang, sampai menjawab kuis, semua sudah kalian lewati. Itu artinya hari ini kalian tidak hanya belajar tentang gotong royong, tetapi juga sudah mempraktikkan dan memahaminya secara mendalam. Sekarang kita menuju bagian penutup. Wah, luar biasa. Kalian sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan sangat hebat. Yuk kita simpulkan bersama. Yang pertama itu gotong royong adalah kegiatan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong membuat pekerjaan jadi lebih mudah dan menyenangkan. Gotong royong adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Sebelum kita tutup, jawab pertanyaan refleksi ini di kolom komentar ya. Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Tetap jaga kesehatan, rajin belajar, dan ingat, bersama kita pasti bisa. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.